Di kaki Gunung Lawu yang sejuk dan berselimut kabut tipis, ada sebuah desa kecil bernama Slorupit. Desa itu tidak tercatat di peta, tapi semua orang yang pernah singgah di sana tahu, udara di sana lebih damai daripada tempat manapun di dunia. Tinggal di ujung desa, di sebuah rumah bambu sederhana yang dikelilingi pohon kelapa dan batang pisang, seorang lelaki paruh baya yang sehari-harinya dipanggil Pak Idi. Ia suka mengenakan sarung kotak, sandal jepit, dan peci miring. Seringkali ia berbicara dengan ayam-ayamnya, atau tertawa sendiri sambil menulis sesuatu di atas daun pisang. Kalau kamu bertelur terus, jangan lupa zakat telur, ya, embok ayam, katanya suatu pagi sambil menaruh jagung di tanah. Warga desa menganggapnya aneh, tapi tidak pernah meremehkannya. Karena anehnya itu justru menyimpan ketenangan. Si Pak Idi ini tidak pernah marah, tidak pernah mengeluh, dan entah kenapa, orang-orang selalu merasa lebih tenang setelah bicara dengannya. Meskipun obrolan mereka kadang hanya soal hujan dan kopi. Setiap sore, Pak Idi duduk di warung kopi milik Pak Darmo, tempat berkumpulnya para lelaki tua. Kadang ia ditanya soal masalah keluarga, panen, bahkan mimpi aneh. Jawaban Pak Idi selalu sederhana, tapi penuh makna. Kalau mimpimu dikejar kerbau putih, itu bukan pertanda buruk. Itu artinya kamu harus lebih cepat dalam hidup. Kerbau pun bisa mengejar, apalagi utang, katanya sambil menyeruput kopi dengan mata setengah tertutup. Tak ada yang benar-benar tahu asal-usul Pak Idi. Ia muncul di desa sekitar 10 tahun lalu, katanya turun dari Lawu dan tiba-tiba meminta tinggal di gubuk kosong. Tak banyak bicara soal masa lalunya. Tapi sejak ia datang, desa terasa lebih damai. Hujan datang tepat waktu, ladang subur, dan anak-anak tidur nyenyak. Namun, ada satu hal yang selalu dijaga Pak Idi. Ia tidak pernah naik ke Gunung Lawu. Walaupun ia tinggal di bawah kakinya, dan banyak warga mendaki untuk berziarah, Pak Idi hanya akan menggeleng sambil berkata, bukan waktunya. Pada suatu malam, saat langit bersih dan bulan bulat sempurna menggantung di atas pucuk-pucuk pinus, Pak Idi duduk sendirian di belakang rumah. Angin bertiup lembut, tapi ada sesuatu di wajahnya malam itu. Sesuatu yang belum pernah tampak sebelumnya, rasa khawatir. Ia memandang ke arah Gunung Lawu yang menjulang gelap, lalu menutup matanya perlahan. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Seekor burung jalak bertengger di pagar bambu, diam memandangi Pak Idi seolah mengerti. Dan malam itu, langit mencatat sesuatu yang belum diketahui siapa-siapa. Awal dari sebuah perjalanan yang akan mengubah segalanya. Namun, bagi warga desa Slorupit, esok pagi tampak seperti pagi-pagi biasanya. Kabut turun lembut dari Gunung Lawu, menyapu atap-atap rumah dan kebun teh yang hijau. Anak-anak berlarian menuju sekolah, para ibu menjemur pakaian sambil bersenda gurau, dan para petani turun ke sawah membawa cangkul serta harapan. Di tengah rutinitas itu, Wali Pak Idi, dengan senyumnya yang khas, mengayuh sepeda ontel menyusuri jalanan desa, membawa 2 termos air hangat dan sebungkus besar pisang goreng. Monggo, sarapan dulu biar nggak sarapan masalah terus, katanya sambil membagikan gorengan kepada siapapun yang ia temui. Tak ada yang menyangka bahwa malam sebelumnya, Pak Idi telah duduk berjam-jam dalam sunyi, menatap puncak gunung yang memanggil tanpa suara. Ia sudah melihat sesuatu dalam keheningan itu, isyarat pertama dari langit. Tapi Pak Idi tahu, kepanikan bukanlah awal yang baik. Maka ia sembunyikan semua itu dalam senyum dan sapa. Warga tak boleh tahu, belum saatnya. Di warung kopi Pak Darmo, perbincangan pagi itu sederhana seperti biasanya. Harga pupuk, hasil panen, dan siapa yang bakal jadi ketua RT berikutnya. Tapi tiba-tiba, seorang pria tua bernama Mbah Karyo berkata pelan. Semalam aku mimpi, desa kita hilang. Jadi padang kosong. Cuma ada satu batu besar dengan asap tipis dari atasnya. Warung hening seketika. Bahkan suara centong menyendok kopi pun berhenti. Semua menoleh pada Pak Idi. Namun Pak Idi hanya mengangguk pelan, menyeruput kopi, lalu berkata santai.
Berarti Mbah harus tanam lebih banyak pohon. Biar nggak jadi padang kosong. Semua tertawa. Suasana cair lagi. Tapi di dalam hatinya, Pak Idi tahu, mimpi itu bukan sekadar mimpi. Itu adalah bagian dari kepingan pesan yang sudah mulai turun satu persatu. Sore harinya, awan menggulung perlahan dari arah puncak Lawu. Kabut mulai lebih tebal dari biasanya. Udara menurun tajam meskipun belum malam. Daun-daun terembesi berguguran seperti tergesa-gesa turun dari ranting. Seekor ayam jago milik warga tiba-tiba berkokok keras padahal matahari belum terbenam. Pak Idi berdiri di depan rumahnya, memandang langit yang berubah warna dari biru cerah ke abu-abu lembut. Angin membelai wajahnya, membawa aroma kayu basah, dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang tua dan purba. Burung jalak yang tadi malam masih diam di pagar, kini terbang mengitari rumah Pak Idi 3 kali, lalu hinggap di pundaknya. Sudah dekat ya? Bisik Pak Idi pelan. Burung itu tak menjawab. Tapi tatapannya menembus waktu. Dan tepat saat azan maghrib berkumandang dari surau kecil di tengah desa, langit di atas gunung Lawu berkedip sekali. Cahaya putih memancar dari balik kabut, sekejap mata, lalu hilang. Tak ada yang menyadarinya. Kecuali Pak Idi. Dan langit. Malam pun turun dengan sunyi yang tak biasa. Tak ada suara jangkrik. Tak ada kodok bersahutan. Bahkan angin pun enggan berembus. Warga desa Selorupit tidur lelap seperti biasa, tapi langit di atas Lawu menyimpan sesuatu yang tak bisa dipahami oleh mata biasa. Di dalam rumah bambu itu, Pak Idi duduk bersila. Lampu cempor menyala redup, melemparkan bayangan panjang ke dinding ilalang. Di depannya, segelas air putih, sebatang dupa gaharu, dan kitab kecil yang sudah lusuh karena terlalu sering disentuh. Ia menutup mata. Dalam hatinya hanya satu bisikan, kalau ini saatnya, maka tunjukkan. Dan malam pun menjawab. Dalam mimpi yang seolah lebih nyata dari kenyataan, Pak Idi berdiri di tengah lautan kabut. Di sekelilingnya, kosong. Tak ada pohon. Tak ada tanah, hanya putih dan sunyi. Tapi dari kejauhan, terdengar suara seperti gemuruh gamelan kuno. Pelan, perlahan, lalu makin nyaring, hingga dada serasa bergetar. Langkah-langkah besar mendekat. Kabut membuka diri seperti tirai. Dan dari baliknya muncullah sosok tinggi menjulang, berselimut jubah kelam. Wajahnya samar, matanya merah, dan di punggungnya sayap asap yang berkibar seperti bayangan badai. Aku telah bangun, suara itu menggetarkan langit. Dan waktuku telah kembali. Pak Idi menunduk dalam mimpi. Bukan karena takut, tapi karena paham. Inilah sosok yang selama ini dijaga oleh para leluhur. Disegel dengan doa para wali, dikunci oleh kesunyian dan keseimbangan alam. Raja Jin Gunung Lawu. Apa kau penjaga baruku? Tanya sosok itu. Kau tampak rapuh. Pak Idi tak menjawab. Ia hanya mengangkat kepalanya, menatap lurus ke arah makhluk itu. Dan saat itulah, istana megah dari kabut dan bayangan muncul di belakang sosok raja itu. Menjulang tinggi, pintu-pintunya terbuka sendiri, mengeluarkan cahaya aneh yang seolah bukan dari dunia ini. Ribuan sosok kecil berjubah hitam berkumpul di sekitarnya, memandang Pak Idi dari kejauhan. Aku akan ambil kembali tahtaku. Manusia telah lupa pada langit. Dan langit telah muak pada manusia, bisik sang raja. Seketika kabut runtuh. Tanah bergetar. Awan turun. Gamelan berhenti. Dan tubuh Pak Idi seperti dilempar dari ketinggian. Ia terbangun dengan napas terengah. Baju basah oleh keringat. Lampu cempor telah padam sendiri. Tapi di luar jendela, langit masih berkedip samar di arah puncak. Sama seperti tadi malam. Dan Pak Idi tahu, mimpi itu bukan mimpi biasa. Itu adalah undangan. Undangan dari kerajaan yang tak tampak. Undangan untuk datang atau ditelan.
Paidi duduk diam di serambi rumahnya. Waktu menunjukkan pukul 4 pagi. Biasanya suara ayam mulai terdengar, dan langit sedikit membuka kelabu. Tapi pagi itu, tidak. Justru sebaliknya. Kabut turun lebih tebal dari biasanya. Bukan putih, tapi abu-abu pekat seperti jelaga. Dan bukan hanya menyelimuti rumah Paidi, tapi seluruh desa. Tak ada suara jangkrik. Tak ada hembusan angin. Bahkan lonceng kecil di surau pun tak bergerak, seolah waktu ikut membeku. Paidi berdiri perlahan. Langkahnya terasa berat. Bukan karena lelah, tapi karena bumi seperti menyimpan sesuatu di balik diamnya. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara gamelan. Pelan, halus, seolah dimainkan dari dasar tanah. Tapi tak satu pun warga mendengar selain Paidi. Pagi pun datang, namun matahari tak kunjung muncul. Warga desa Selorupit mulai resah. Kabut yang biasanya hilang pukul 7 pagi, kini tetap menggantung bahkan hingga siang menjelang. Anak-anak takut ke sekolah. Para petani menunda ke ladang. Dan ayam-ayam tidak bertelur. Pak Lurah mendatangi Paidi, wajahnya cemas. Mas Paidi, jenengan ngrasake aneh, nggih? Kok rasane desa koyo, kebungkus mimpi elek. Paidi hanya tersenyum tipis. Tapi kali ini senyumnya bukan untuk menenangkan, melainkan untuk menyimpan sesuatu. Kadang kabut datang bukan karena hujan, tapi karena ada yang bangkit dari tidur panjangnya. Pak Lurah tak mengerti, tapi merasakan makna yang lebih dalam di balik kalimat itu. Sore hari, hal yang lebih aneh terjadi. Ibu-ibu mulai kehilangan arah saat berjalan di jalan desa yang mereka lalui setiap hari. Beberapa merasa seperti berputar-putar di tempat yang sama. Bahkan, ada anak kecil yang mengaku melihat bayangan tinggi berjalan di tengah sawah, lalu menghilang begitu didekati. Dan satu hal paling menggetarkan terjadi menjelang malam. Burung-burung tidak pulang ke sarang. Mereka berputar-putar di langit yang memerah, lalu terbang menjauh dari desa. Sebagian menabrak dinding dan jatuh. Paidi memungut seekor burung pipit yang pingsan dan membisikkan sesuatu ke telinganya. Aku tahu, kamu juga lihat ya? Burung itu menggigil kecil di telapak tangannya, sebelum akhirnya terpejam perlahan. Malam turun. Desa masih diselimuti kabut. Paidi berdiri di depan surau, memandangi Gunung Lawu yang kini tak terlihat sama sekali. Tapi ia tahu, kerajaan itu sedang membentangkan sayapnya. Dan inilah saatnya warga dilindungi, dengan cara yang tak mereka pahami. Ia mengangkat tangannya, berdoa dalam hati. Tapi tak satu kata pun keluar dari bibirnya. Ia tahu, doa hari ini belum cukup. Karena yang datang bukan sekadar ujian, tapi tanda perang sunyi yang akan mengguncang antara yang terlihat dan yang tak tampak. Malam itu Paidi tidak tidur. Ia duduk di depan surau, ditemani lampu teplok yang hampir kehabisan minyak. Kabut menari perlahan di jalanan desa, menelusup masuk ke sela-sela rumah seperti makhluk hidup. Namun, suara tetap sunyi. Terlalu sunyi. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari saat Paidi mendengar suara pelan. Bukan suara manusia. Bukan pula suara binatang. Tapi, seperti napas seseorang yang tersesat. Berat. Tak beraturan. Lalu disusul suara gemerisik dedaunan yang bergesekan meski tak ada angin. Paidi berdiri. Langkahnya pelan, mengikuti suara itu ke arah ladang belakang rumah Pak Sastro. Dan di sanalah ia melihatnya. Seorang perempuan berdiri sendirian di tengah hamparan padi yang belum dipanen. Rambutnya terurai, tubuhnya menggigil. Wajahnya pucat. Itu Mbak Ratmi, anak Pak Sastro, yang semestinya sudah tidur di rumah. Tapi anehnya, ia tidak bergerak. Hanya berdiri. Menatap kosong ke arah gunung. Paidi mendekat perlahan. Ratmi? Gadis itu tak menjawab. Tapi tiba-tiba, ia berbalik.
Matanya terbuka lebar. Tatapannya kosong, tapi air mata mengalir begitu saja. "Pak, aku dengar suara gamelan di dalam mimpiku. Tapi waktu bangun, suaranya masih ada." Paidi tak mendekat lagi. Ia cukup tahu, Ratmi sedang di ambang batas antara dua alam. Tubuhnya di sini, tapi sebagian jiwanya telah digamit oleh sesuatu dari puncak. "Apa yang kamu lihat, Nak?" tanya Paidi lembut. Ratmi menjawab dengan suara pelan, seperti bukan suaranya sendiri. "Ada pintu besar dari batu, terbuka pelan-pelan, dan di dalamnya, semua orang memakai wajahku." Lalu tubuh Ratmi roboh, bukan karena jatuh, tapi seolah dilepas dari genggaman tak terlihat. Paidi menangkapnya sebelum menyentuh tanah. Ia masih bernapas, tapi tertidur seperti bayi. Damai, tapi asing. Pagi harinya, kabut belum juga pergi. Dan kabar tentang Ratmi cepat menyebar. Warga desa berkumpul di rumah Pak Sastro. Mereka bertanya-tanya, apakah ini guna-guna? Kutukan? Atau ada yang salah di tanah mereka? Pak Lurah mencoba menenangkan. Tapi semua tahu, ini bukan masalah biasa. Terutama karena Ratmi sejak pagi belum juga bangun. Paidi duduk di dekat jendela, memandangi gadis itu yang terbaring. Ia kemudian berkata pelan, "Dia belum hilang, tapi jiwanya sedang dipanggil oleh tempat yang tidak seharusnya membalas." Warga terdiam. Mereka mulai sadar, ini bukan mimpi buruk biasa. Sore menjelang malam, Paidi berjalan menuju mata air tua di pinggir hutan. Tempat itu dulu dipakai para leluhur untuk melihat hal yang tak kasat mata. Di sana, ia duduk bersila, menutup mata, dan memanggil angin. "Kalau kalian masih menjaga tanah ini, beri aku satu petunjuk. Apa yang sebenarnya sedang bangkit di balik kabut ini?" Daun-daun mulai berjatuhan meski langit cerah. Permukaan air bergetar pelan. Dan dari kejauhan, asap tipis berwarna keperakan muncul dari arah Gunung Lawu. Melayang turun perlahan, lalu berhenti di udara seperti menunggu sesuatu. Paidi membuka matanya. Napasnya berat. Lalu ia berkata pelan, "Ini baru permulaan." Paidi berdiri di hadapan kabut yang berpendar perak, menyadari satu hal. Desa ini sudah mulai terkurung dari dalam. Bukan pagar yang mengunci, tapi waktu dan arah. Ketika ia kembali ke desa menjelang malam, tidak ada yang menyadari bahwa ia telah berjalan memutar selama hampir 2 jam. Padahal jarak mata air ke rumahnya hanya belasan menit. Waktu di desa terasa melambat, tapi juga melompat. Jam di rumah Pak Lurah berhenti di pukul 17.17. Jam di surau menunjukkan pukul 2 dini hari. Dan jam di leher Pak Bayan retak tanpa alasan. Ratmi masih belum sadar. Warga mulai was-was. Seorang dukun dari desa seberang diminta datang, tapi ia bahkan tak sanggup melewati batas ladang. Ia mengaku melihat bayangan besar berdiri di tengah jalan, menatapnya tajam, lalu menghilang begitu ia memejamkan mata. "Desa ini sudah ditutup," katanya gemetar. "Yang masuk bisa tak kembali." Kabar itu menyebar lebih cepat dari angin. Dan untuk pertama kalinya, warga desa yang biasanya tak percaya hal gaib, mulai diam dalam ketakutan. Malam itu, Paidi duduk di bawah pohon beringin tua. Di hadapannya dibentangkan tikar pandan. Di atasnya, peta desa yang digambar tangan, dengan satu lingkaran merah yang ia buat sendiri siang tadi. Titik itu, ia yakin, adalah pusat kekacauan ini dimulai. Sebuah tanah kosong bekas kebun kopi tua yang sejak dulu dikenal sebagai tanah linglung. Ia menaburkan garam dan serpih bunga kering di atas peta, lalu menutup mata. Dan untuk pertama kalinya sejak peristiwa dimulai, ia melihat dengan jelas dalam batinnya. Sebuah gerbang batu, raksasa, penuh ukiran kuno, terbuka di antara dua dunia. Di baliknya, makhluk-makhluk tanpa wajah berjalan pelan membawa lentera hijau. Dan di puncak tangga,
duduk seorang raja berjubah asap, memandang ke arah desa. Dengan senyum yang terlalu tenang untuk disebut baik. Pak Idi membuka mata. Napasnya memburu. Jantungnya berdegup keras. Lalu ia berbisik lirih. Gerbang sudah terbuka, dan desa ini adalah persembahan pertama. Ia berdiri. Malam makin larut. Tapi matanya tak bisa lagi memejam. Keesokan harinya, satu keanehan besar terjadi. Tak ada satupun warga bisa keluar dari desa. Jalan utama seperti melingkar kembali ke titik awal. Warga yang mencoba keluar dari gang belakang muncul lagi di sisi berlawanan, tanpa sadar telah berjalan putaran penuh. Anak-anak mulai menangis. Ibu-ibu mulai membaca doa sambil gemetar. Lelaki-lelaki yang biasanya tenang, mulai gelisah tak tentu arah. Dan langit, entah mengapa, tetap kelabu meski matahari seharusnya bersinar terang. Pak Idi kemudian naik ke bukit kecil di sisi timur desa. Ia memandangi seluruh selorupit dari ketinggian. Hening. Seolah desa itu adalah miniatur yang sedang ditaruh di bawah tudung kaca tak terlihat. Lalu burung jalak kesayangannya kembali, hinggap di bahunya, dan untuk pertama kalinya, burung itu berbicara. Raja mereka tak ingin sekadar bangun. Ia ingin mengingatkan dunia bahwa ia belum pernah pergi. Pak Idi menunduk. Tangannya mengepal. Matanya menatap kabut yang kini semakin tebal, seolah merayap dari tanah dan langit sekaligus. Kalau begitu, aku harus mulai mengingat juga siapa aku sebenarnya. Pak Idi berdiri di atas bukit, memandangi desa yang dikepung kabut dari segala arah. Angin pagi menyapu rambutnya, tapi tak mampu menyingkirkan dingin yang terasa datang bukan dari udara, melainkan dari sesuatu yang jauh lebih tua dari waktu. Ia turun perlahan. Hatinya mantap. Tujuannya jelas, menemukan sumber kekuatan yang membelenggu desa, dan menutup gerbang antara dunia. Tapi untuk itu, ia harus ke tempat yang tak ingin dikunjungi siapapun. Tanah Linglung, petak tanah yang sejak kecil sudah diceritakan hanya dalam bisik-bisik, bahkan oleh orang paling berani di desa. Saat Pak Idi sampai di bawah pohon jati tua yang menandai batas tanah Linglung, langit seperti merunduk. Suara daun tak lagi seperti gesekan biasa, melainkan bisikan. Lamat-lamat. Seperti menyebut namanya. Pak Idi, Pak Idi. Ia menunduk, menancapkan tongkat kayu sederhana yang ia buat dari akar terem besi seminggu lalu. Tongkat itu bukan sekadar penyangga, tapi penyimpan doa-doa kecil yang sudah ia tanam sejak dahulu, ketika ia belum tahu bahwa takdirnya adalah menjaga batas antara dunia. Tanah Linglung tampak seperti kebun biasa. Tapi ada sesuatu yang salah pada cara semut berjalan di sana. Mereka beriringan membentuk pola melingkar. Terlalu rapi. Terlalu sempurna. Dan, tak satupun burung berani melintasi langit di atasnya. Pak Idi menarik napas dalam. Lalu melangkah masuk. Langkah pertama. Angin berhenti. Langkah kedua. Bau kemenyan lama menyeruak entah dari mana. Langkah ketiga. Suara gamelan kembali terdengar, tapi kali ini lebih dekat. Terlalu dekat. Seolah dimainkan hanya beberapa meter dari balik semak. Dan di sana, di tengah tanah yang ditinggalkan manusia selama puluhan tahun, Pak Idi melihat lubang batu sebesar sumur, tertutup rapat oleh lempeng logam hitam berbentuk segi 6. Di sekelilingnya, ukiran yang tak dikenalnya. Tidak Jawa, tidak Sansekerta, tapi hidup. Ukiran itu tampak berdenyut pelan seperti napas. Pak Idi mendekat. Tapi begitu kakinya menjejak batas lubang, udara mendadak berat. Terlalu berat untuk dihirup. Dan dari balik lempeng batu, terdengar suara lirih. Kau datang, lebih cepat dari yang kami kira. Pak Idi tak gentar. Ia tahu, gerbang ini adalah penyambung antara desa dan kerajaan gaib di Gunung Lawu. Dan ia tahu, ia harus membukanya, bukan untuk masuk, tapi untuk mengetahui bagaimana menutupnya.
Tapi sebelum sempat ia menyentuh permukaan batu itu, angin berhembus kencang dari arah belakang. Lalu, di bawah sinar matahari yang tertutup kabut tipis, Pak Idi melihat bayangan hitam besar berdiri di antara pepohonan. Tak bergerak, tak bersuara, tapi tatapannya menusuk langsung ke jantung. Bayangan itu tak melangkah, tapi menghilang. Lalu muncul kembali hanya beberapa meter di depan Pak Idi. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Pak Idi merasa diguncang dari dalam. "Kamu bukan dari kerajaan itu," gumamnya pelan. "Tapi kamu penjaganya, ya?" Bayangan itu tak menjawab. Tapi dari sela kabut, ia mengangkat satu tangan, menunjuk lubang batu itu, lalu menunjuk langit, lalu dirinya sendiri. Seolah berkata, "Gerbang, langit, aku, semuanya satu." Pak Idi mundur satu langkah. Kali ini bukan karena takut, tapi karena ia tahu, untuk membuka rahasia ini, ia tak bisa melangkah sendirian. Ia butuh sesuatu yang telah ia simpan lama. Sesuatu yang selama ini ia anggap hanya kenangan. "Aku harus kembali ke makam Mbah Renggan." Langkah Pak Idi terasa berat. Bukan karena lelah, tapi karena ia tahu, yang akan ia buka bukan sekadar makam, tapi gerbang kenangan yang selama ini ia kunci rapat-rapat. Perjalanan ke makam tua itu melewati hutan kecil di sisi barat desa. Dulu, ia sering ke sana bersama ibunya saat kecil, menabur bunga dan membaca doa. Tapi setelah sang ibu meninggal, Pak Idi jarang sekali datang. Kini, ia melangkah sendiri, dengan bayangan penjaga lubang batu tadi masih membekas di belakang matanya. Saat ia sampai, langit mulai redup. Kabut seperti menunggu, tak berani mendekat ke area makam yang sudah lusuh tapi tetap bersih. Di sana, di bawah pohon sawo tua, berdirilah nisan kecil sederhana. Renggan bin Hadiwiryo. Wafat 1978. Penjaga tapal 3 langit. Pak Idi berlutut. Tangannya gemetar saat menyentuh tanah di depan nisan itu. Ia mencium harum tanah basah, dan bau dupa lama yang tak berasal dari manapun. Lalu, seperti membuka jendela lama, suara masa kecilnya kembali. "Dengar, Lei, kalau suatu hari angin tak mau masuk desa, dan langit tak mengenali waktu, artinya gerbang Lawu mulai membuka mata. Saat itu terjadi, cari aku. Tapi jangan lewat mata, carilah lewat hati." Pak Idi mengatupkan mata. Airnya mulai menetes. Ia berbisik, "Mbah, aku datang. Dan desa kita sedang ditelan oleh yang tak kasat mata." Tiba-tiba, tanah di depan nisan bergetar pelan. Tidak kuat, hanya seperti bisikan bumi. Dan dari sela batu nisan yang mulai berlumut, muncul sehelai kertas lusuh, tergulung rapi. Pak Idi meraihnya perlahan. Isinya, sebuah peta dilukis tangan dengan simbol aneh di 4 sudutnya. Tapi yang paling membuat dadanya bergetar adalah tulisan kecil di bawah peta itu. "Untuk Pak Idi. Jika kau membaca ini, berarti kau sudah memilih untuk tak kembali. Dan itu berarti waktunya sudah tiba." Mata Pak Idi membelalak. Tangannya meremas kertas itu. Lalu ia tersenyum tipis, campuran haru, takut, dan lega. "Jadi Mbah sudah tahu, bahkan sebelum aku lahir." Tak lama kemudian, angin mendesir pelan. Daun sawo jatuh satu persatu, seperti undangan. Dan di depan nisan itu, Pak Idi membaca doa dengan suara lirih, hingga matahari terakhir menembus sela awan. Saat ia selesai, seekor burung kuntul putih terbang melintasi langit. Pertama kalinya sejak kabut menutup desa, langit memperbolehkan burung lewat. Pak Idi tahu itu bukan kebetulan. Ia berdiri. Matanya menatap peta yang kini tergenggam erat di tangan. "Gerbang itu bisa ditutup. Tapi hanya jika aku ingat jalan pulangnya." Malam itu, Pak Idi tak kembali ke rumah. Ia bermalam di pondok tua dekat makam.
Dan dalam tidurnya yang gelisah, ia bermimpi duduk di singgasana batu, dikelilingi kabut, sementara ratusan orang bersujud ke arahnya. Tapi wajah mereka semua dirinya sendiri. Ia terbangun dengan jantung berdetak kencang. Dan hanya satu kata keluar dari bibirnya. Bayanganku adalah lawanku. Pagi itu, embun belum sempat mengering saat Pak Idi membuka matanya. Suara alam seperti teredam. Tak ada ayam berkokok. Tak ada serangga. Hanya hembusan angin lemah yang terdengar seperti napas dari balik tirai dunia. Ia mengepalkan peta peninggalan Embah Renggan yang masih digenggamnya sejak semalam. Kini, garis-garis di peta itu tampak sedikit berbeda. Ada satu titik yang berkedip samar di ujungnya. Seolah menunjukkan arah. Tapi kemana? Pak Idi menarik napas. Saat itu ia sadar, peta ini hidup. Dan titik itu bukan tempat, tapi seseorang. Ia kembali ke desa. Langkahnya mantap tapi matanya gelisah. Dari kejauhan, warga mulai berkumpul di balai. Banyak dari mereka mengeluh tak bisa tidur. Sebagian mengalami mimpi aneh. Dikejar bayangan mereka sendiri, atau terjebak di rumah yang tak punya pintu. Dan lebih dari separuh anak-anak di desa, menggambar mata besar dengan arang di tanah, tanpa tahu alasannya. Pak Idi, kata Buminah menggenggam lengannya, kenapa desa kita seperti dihukum? Pak Idi menatap wajah para warga yang letih dan takut. Ia ingin menjawab, tapi kata-kata terasa terlalu kecil untuk menjelaskan kebenaran yang terlalu besar. Maka ia hanya berkata, "Kita belum dihukum, Bu. Kita sedang dipanggil." Di rumahnya, Pak Idi menebar 5 helai daun kelor kering di lantai. Ia menaruh lilin kecil di tengahnya, lalu membuka gulungan peta. Kali ini, ia menyentuh titik yang berpendar. Dan dalam sekejap, ia melihat wajah. Tua, perempuan, dengan mata seperti telaga. Itu wajah Nyai Sarinem, penjaga kuno yang pernah disebut ibunya. Seorang juru kunci yang pernah menghilang di sekitar Gunung Lawu puluhan tahun lalu. Semua orang mengira ia sudah wafat. Tapi Pak Idi tahu, beliau tak mati, hanya berpindah tempat. Titik ini bukan lokasi, ini panggilan. Aku harus mencarinya. Malam harinya, saat semua warga tertidur, Pak Idi menanam 4 batu kecil berwarna abu-abu di 4 sudut desa, membentuk lingkar pelindung pertama. Ia membaca doa dalam hati, lalu menancapkan tongkat akar terembesinya di tengah balai desa. Namun sebelum sempat menyelesaikan upacara kecil itu, langit di atas berubah kelam. Awan membentuk pusaran. Dan dari arah bukit belakang, terdengar gumaman. Bukan suara orang. Bukan pula suara angin. Tapi suara dari dalam dada. Seperti bisikan batin yang lupa bagaimana cara diam. Buat apa kau lawan kami? Kalau kami adalah bagian darimu? Pak Idi menoleh, dan di kejauhan, berdiri bayangannya sendiri, tapi lebih tinggi, lebih gelap, dan tersenyum. Bayangan itu tidak menyerang. Ia hanya melangkah ke belakang dan lenyap ke dalam pohon. Keesokan paginya, saat warga kembali ke balai, mereka melihat jejak telapak kaki hitam terbakar di tanah. Tidak seperti jejak manusia biasa, terbalik. Tumit di depan. Jari di belakang. Seolah makhluk itu berjalan mundur. Atau berasal dari dunia lain. Pak Idi tak menjelaskan. Ia hanya menatap peta. Dan titik di peta kini telah berpindah. Mendekat. Nyai Sarinem, kau tahu aku sedang mencarimu. Dan aku tahu waktuku makin sedikit. Angin mendesir pelan di antara ilalang. Tapi ada sesuatu yang berbeda malam itu. Bukan hanya pada angin, tapi juga pada waktu. Jam di rumah warga berhenti pada pukul 22. Bulan membelah diri, seperti cermin pecah. Dan mimpi semua orang, hanya berisi satu nama, Pak Idi. Sementara itu, di dalam rumah sederhananya, Pak Idi duduk bersila di depan peta warisan Embah Renggan yang kini nyaris transparan. Titik cahaya yang semula berpindah-pindah kini diam di tengah. Tak bergerak.
tapi berkedip cepat. Seolah menunggu sesuatu. Kalau titik ini bukan tempat, mungkin aku harus ke sana lewat jalan yang tak bisa diinjak. Pak Idi menutup mata. Ia menarik napas 3 kali. Lalu membaca mantra yang selama ini hanya diucapkan dalam hati. Dan saat kalimat terakhir selesai dibisikkan, bumi berhenti berputar. Seketika itu juga, ia tidak lagi duduk. Ia berdiri di tengah ruang tak berbentuk. Gelap, tapi tak menakutkan. Sunyi, tapi penuh gema. Di sekelilingnya, melayang ribuan fragmen kenangan. Tangisan bayi, suara gamelan, daun jatuh, tangan seorang ibu menggenggam jari kecilnya, dan tatapan mata dari bayangannya sendiri. Selamat datang di antara, bisik sebuah suara. Disinilah waktu tak bisa berbohong, dan nama tak bisa disembunyikan. Pak Idi menoleh. Dari kabut tipis yang menyibak, muncul sosok tua berjubah putih, berwajah keriput namun matanya bening seperti embun subuh. Nyai Sarinem, kau datang dengan terluka, tapi belum hancur. Itu cukup, ucap beliau lembut. Pak Idi mendekat perlahan, lututnya nyaris goyah. Ada rasa yang tak bisa dijelaskan. Seperti bertemu cermin jiwa masa silam. Nyai, aku butuh bantuanmu. Gerbang di desa kami mulai terbuka. Dan bayanganku, bukan lagi sekadar bayangan. Nyai Sarinem tersenyum. Tapi ada kesedihan dalam senyum itu. Kau adalah generasi terakhir dari garis penjaga 3 langit. Tapi garis itu telah retak sejak engkau lahir. Halo kakak cantik. Pak Idi terdiam. Retak? Kenapa? Karena pada malam kau dilahirkan, separuh namamu dicuri. Suara Nyai Sarinem menggema kuat. Pak Idi merasa bumi bergoyang. Bukan karena ngeri, tapi karena sebagian dirinya seperti terlepas. Pak Idi hanyalah separuh. Separuh lainmu disimpan oleh Raja Jin Lawu sebagai jaminan, agar satu hari nanti gerbang itu bisa dibuka dari dalam. Pak Idi membatu. Seluruh hidupnya, semua rasa kehilangan yang tak bisa dijelaskan, mimpi-mimpi tentang tempat yang tak pernah ia kunjungi, semuanya masuk akal. Lalu bagaimana aku menutup gerbang itu, Nyai? Tanyanya gemetar. Nyai Sarinem mendekat, lalu meletakkan tangannya di dada Pak Idi. Dan dari dalam tubuh Pak Idi, keluar bayangan kecil, berwujud anak-anak, mengenakan baju yang sama dengannya. Wajahnya, Pak Idi sendiri. Tapi tak punya mata. Satu-satunya cara menutup gerbang, adalah dengan menyatukan kembali namamu. Dan itu berarti, kau harus masuk ke wilayah Raja Jin. Dan memanggil nama lengkapmu yang tak pernah kau tahu. Tapi Nyai, kalau aku masuk ke sana, kau tak akan bisa kembali dengan tubuhmu. Tapi jiwamu bisa membalikkan segalanya. Jika kau ikhlas. Pak Idi menatap bayangan kecil itu. Tangannya meraih perlahan. Dan saat ia menyentuhnya, seluruh dunia seolah pecah. Ia terbangun. Kembali di rumahnya. Peta di hadapannya kini bersih, kosong, kecuali satu kalimat. Kau telah dilahirkan 2 kali. Kini waktunya memilih, kembali atau menyatu. Pak Idi berdiri. Langit luar mulai merah. Kabut di luar makin tebal. Dan untuk pertama kalinya, ia tahu apa yang harus dilakukan. Aku akan naik ke Gunung Lawu. Sendirian. Subuh belum benar-benar lahir ketika Pak Idi mulai melangkah dari batas desa. Kabut masih tebal, tapi ia tahu, itu bukan kabut biasa. Itu adalah kabut dari alam sela. Tempat di mana realitas bisa berubah menjadi bayang-bayang. Dan bayang-bayang bisa berubah menjadi nyata. Tak ada bekal, tak ada teman. Hanya tongkat akar terembesi warisan Embah Renggan dan gulungan kecil berisi nama-nama tua yang harus dibisikkan saat gerbang terbuka. Langkah demi langkah, hutan di kaki Gunung Lawu menyambutnya dengan keheningan yang ganjil. Burung-burung tidak bernyanyi. Angin tak lagi bersuara. Dan jam di pergelangan tangannya berputar mundur.
Waktu di sini sudah tidak percaya manusia, gumamnya lirih. Semakin naik, pohon-pohon makin besar, dan bayang-bayangnya sendiri mulai menolak mengikuti langkahnya. Ia menoleh ke belakang, dan bayangannya berdiri diam, menghadap arah sebaliknya. Lalu perlahan-lahan menghilang, seperti malu untuk ikut naik lebih jauh. Pak Idi hanya menatapnya sebentar. Lalu melanjutkan. Kalau kau tak ikut, berarti aku harus menemukan bayangan yang lain. Setelah 1 jam berjalan, Pak Idi sampai di sebuah batu besar dengan guratan aneh. Disinilah, sesuai petunjuk Nyai Sarinem, tangga langit berada. Namun tak ada tangga. Hanya jurang sunyi dan langit yang terlihat lebih dekat dari biasanya. Ia membaca 1 baris doa, lalu meletakkan telapak tangan di batu itu. Dan dunia berubah. Dalam sekejap, tubuhnya terasa ringan. Ia tidak terbang, tapi juga tidak menginjak bumi. Ia hanya melayang tenang di antara napasnya sendiri. Di sekelilingnya, muncul anak-anak tangga dari cahaya, membentang ke atas seperti pita tak berujung. Dan pada tiap anak tangga, tertulis 1 nama. Nama-nama yang tak pernah ia kenal, namun terasa sangat dekat. Sutanta, Renggan, Kertowiryo, Sarinem, Paha. Langkahnya terhenti. Anak tangga terakhir tidak memiliki nama lengkap. Hanya setengah huruf, seolah nama itu belum selesai ditulis. Namaku belum lengkap. Itulah sebabnya aku tak bisa naik lebih jauh. Tiba-tiba, langit di atas tangga bergemuruh. Dan dari balik awan yang berputar, muncullah makhluk berjubah hitam, bermata 1. Makhluk itu tidak berkata apa-apa. Tapi dari sorot matanya, Pak Idi tahu, ini adalah penjaga nama. Tugasnya hanya 1, menjaga agar nama-nama yang hilang tidak bisa kembali ke dunia. Kalau kau ingin naik, ujar suara berat yang bergema dari dadanya, berikan sisa ingatanmu. Lupakan siapa yang kau cintai. Lupakan rumahmu. Lupakan kenapa kau naik ke sini. Pak Idi terdiam. Ia memejamkan mata. Dan yang terbayang pertama adalah wajah ibunya. Aku tak bisa, bisiknya pelan. Kalau aku lupakan mereka, untuk apa aku kembali? Makhluk itu tidak marah. Tidak juga mengusir. Ia hanya menghilang, dan tangga langit mulai redup. Tapi saat itu juga, suara lembut menggema dari tempat tak terlihat. Nama bukan milik yang mengingat, tapi yang dirindukan. Tiba-tiba, dari balik kabut langit, muncullah cahaya kecil. Membentuk huruf terakhir dari tangga yang kosong. Idi, tangga langit selesai. Pak Idi menatap ke atas. Tak ada lagi batas. Hanya langit bersih dan 1 pintu di ujung awan. Ia melangkah. Dan sebelum ia melewati ambang, ia berbisik. Kini aku tahu namaku. Kini aku bisa menyatu. Begitu langkahnya menyentuh anak tangga terakhir, tubuh Pak Idi seperti melesak masuk ke dalam udara. Tak terasa berat, tak terasa ringan. Seolah seluruh dirinya berubah menjadi niat. Dan saat ia membuka matanya, ia tak lagi berada di bumi. Ia berada di sebuah tempat yang seperti dunia, tapi bukan dunia. Langitnya hitam namun berpendar seperti air. Tanahnya keras namun tak menginjak. Dan pepohonan tumbuh dari bawah ke atas, dan dari atas ke bawah secara bersamaan. Tak ada angin. Tak ada suara. Hanya detak hatinya sendiri yang terasa berdentum seperti genderang. Ini wilayah dalam Gunung Lawu. Tempat Raja Jin memegang waktu. Di depan Pak Idi terbentang gerbang besar yang terbuat dari kabut. Tapi tak ada daun pintu. Tak ada pegangan. Tak ada lubang kunci. Hanya suara lirih dari kejauhan. Jika kau yakin akan masuk, maka pintu bukan lagi penghalang. Tapi jika tidak, maka dunia ini akan memutar arahmu ke awal. Pak Idi menarik napas dalam-dalam. Ia tidak menjawab. Hanya melangkah. Dan seperti sulap,
Kabut di depannya berputar, membelah, dan memperlihatkan sebuah jalan yang melayang di antara awan hitam. Saat kakinya menginjak jalan itu, lanskap di sekelilingnya mulai berubah. Gunung, sungai, desa, suara gamelan, aroma masakan ibu. Apa ini kenanganku? Namun ia tahu ini bukan kenangan biasa. Sebab di tengah jalan, muncul seorang laki-laki tua berwajah penuh kasih. Itu ayahnya. Padahal ayahnya telah tiada sejak Pak Idi kecil. Anakku, suara lelaki itu bergetar, kembalilah. Ini bukan jalanmu. Pak Idi tertegun. Hatinya seolah direnggut. Ayah, kau sudah pergi, ini hanya bayangan. Tapi lelaki itu menangis. Ia merentangkan tangan. Kalau kau terus masuk, kau akan hilang dari dunia. Ibumu akan kehilangan segalanya. Kembali saja. Kau cukup sampai di sini. Pak Idi hampir melangkah mundur. Tapi sesuatu dalam dirinya, suatu bagian yang baru saja utuh, berbisik tegas. Bayangan yang paling mirip kenyataan adalah ujian paling berbahaya. Ia menutup mata, lalu berjalan melewati sosok ayahnya. Dan begitu ia lewat, bayangan itu retak seperti kaca. Hilang. Langkah Pak Idi kini berat. Setiap tapaknya membuat ingatannya bergetar. Setiap suara dari kejauhan adalah suara orang-orang yang dicintainya. Namun ia terus berjalan. Hingga akhirnya ia sampai pada sebuah dataran luas tanpa ujung, di mana semua warna seolah terhisap ke dalam satu titik, singgasana Raja Jin. Dan di sana, duduklah makhluk tinggi berkulit perak, berjubah asap, dengan mahkota dari bayang-bayang dan mata yang berubah warna tiap detik. Di sekelilingnya, berjajar ribuan sosok manusia, tapi tak satu pun bernyawa. Mereka berdiri, tapi kosong. Kau yang bernama Pak Idi, suara Raja Jin terdengar berat namun tenang. Kau telah mengambil kembali separuh namamu. Aku tidak mengambil, jawab Pak Idi, mantap. Aku hanya menjemput bagian yang memang milikku. Raja Jin tersenyum samar. Jika begitu, siapkah kau membayar harganya? Apa harganya? Kau harus menyerahkan satu hal yang tidak bisa dibagi. Rasa memiliki. Bukan nama, bukan ingatan. Tapi rasa memiliki atas dunia manusia. Pak Idi menunduk. Ia tahu, inilah puncak dari semua ujian. Jika ia menyerahkan rasa memiliki, ia bisa menyatu. Tapi ia tak bisa lagi pulang dengan hati manusia. Kalau aku menolak? Tanya Pak Idi. Raja Jin berdiri perlahan. Maka kau akan kembali ke dunia. Tapi dengan lubang kosong di dalam jiwamu yang tak bisa ditambal oleh waktu. Pak Idi menatap sekeliling. Sosok-sosok manusia kosong itu, mungkin adalah mereka yang pernah datang, namun gagal memilih. Aku datang bukan untuk menjadi sempurna. Aku datang, agar dunia tak kehilangan sepotong jiwa. Aku tidak akan menyerahkan rasa memiliki. Tapi aku siap kehilangan segalanya demi mempertahankannya. Langit bergetar. Tanah membelah. Dan Raja Jin tertawa pelan. Kalau begitu, bersiaplah. Gerbang terakhir akan dibuka. Dan pilihan paling berat belum dimulai. Langit di atas singgasana Raja Jin seketika bergetar seperti gendang raksasa yang dipukul dari balik awan. Kabut hitam mengumpul, lalu membentuk pusaran di atas kepala Pak Idi. Dari pusaran itu muncullah sebuah gerbang raksasa berwarna tembaga. Tak bercahaya, tak bergemerincing. Hanya sunyi, seperti diam yang menyimpan sesuatu yang belum selesai. Itulah gerbang terakhir, ujar Raja Jin tanpa emosi. Tapi bukan aku yang menentukan apa yang ada di baliknya. Kau yang menentukan, lewat pilihanmu. Pak Idi menatap gerbang itu. Di tengah-tengahnya terdapat dua ukiran simbol. Satu menyerupai akar pohon, dan satu lagi menyerupai bintang yang patah. Kau harus memilih, lanjut Raja Jin.
Antara menyatu atau menghilang. Menyatu berarti menjadi bagian dari semesta. Tak lagi terikat waktu, tak lagi menanggung rasa. Tak ada duka, tapi juga tak ada cinta. Menghilang berarti kembali ke dunia, tapi dengan konsekuensi. Kau akan dilupakan oleh dunia, bahkan oleh orang-orang yang kau selamatkan. Pak Idi memejamkan mata. Kedua pilihan itu seperti dua jalan sunyi yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Jika aku memilih menyatu, aku tak akan pernah tahu apakah ibu akan tersenyum lagi, atau ladang di desa akan kembali hijau. Tapi jika aku memilih menghilang, aku akan hidup, tapi tak dikenal, tak dikenang. Tiba-tiba dari langit terdengar suara kecil, seperti suara seorang anak. "Bapak Pak Idi, jangan pergi." Pak Idi menoleh. Di belakangnya, dari kejauhan, tampak sosok seorang anak kecil yang dulu pernah ia selamatkan dari sungai desa. Anak itu berdiri sendiri, menangis dalam kabut. "Kau bukan nyata," gumam Pak Idi. "Kau bagian dari ujian ini." Namun suara itu membuat hatinya bergetar. Sebab itu bukan suara kenangan. Itu suara harapan. Ternyata, aku tak butuh dikenang. Yang kubutuhkan, hanyalah tetap bisa memberi. Pak Idi pun melangkah maju. Ia tidak menyentuh salah satu simbol. Tapi justru berdiri di antara keduanya. Sebab di sanalah ia merasa utuh. Raja Jin tampak terdiam sejenak. Tapi kemudian ia berdiri dari singgasananya, dan untuk pertama kalinya, ia menundukkan kepala. Manusia yang memilih tanpa menginginkan apapun, adalah manusia yang tak bisa dikalahkan. Kau telah membuka gerbang yang tak pernah dibuka oleh siapapun sebelumnya. Tiba-tiba, gerbang tembaga itu terbelah menjadi dua, bukan ke kiri atau ke kanan, tapi ke dalam, seolah menelan dirinya masuk ke dalam kesadaran yang lebih tinggi. Pak Idi tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi ia melangkah. Dan saat langkahnya menghilang di balik cahaya yang muncul, semua bayangan di dalam istana Raja Jin berubah menjadi manusia kembali. Orang-orang yang dulu terjebak di sana, satu persatu terjaga. Mata mereka hidup. Napas mereka kembali. Dan langit Gunung Lawu, untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun, menurunkan cahaya subuh tanpa kabut. Di tengah heningnya pagi yang nyaris tak nyata, seekor burung jalak terbang rendah melintasi lembah. Udara yang biasanya terasa berat di punggung gunung kini terasa lapang. Seolah alam telah menarik napas panjang, lega dan tenang. Di dekat lereng, tubuh Pak Idi terbaring diam. Ia tidak hilang. Ia tidak menyatu. Ia kembali. Pelan-pelan, matanya terbuka. Tapi dunia di sekelilingnya terlihat asing. Bukan karena bentuknya berubah, tapi karena ia sendiri yang telah menjadi baru. "Ini bumi," bisiknya lirih. "Tapi aku tak bisa merasakan kakiku." Ia bangkit. Kakinya masih ada. Ia bisa berdiri. Tapi seolah tubuhnya tidak berat, tidak juga ringan. Ia seperti sedang berada di antara dua dimensi. Hidup, tapi tidak sepenuhnya duniawi. Pak Idi turun perlahan ke kaki gunung, melewati pepohonan yang kini terlihat lebih hijau dari sebelumnya. Setiap helai dedaunan seolah menyapa, mengenalnya. Namun, saat ia tiba di perkampungan, tidak seorang pun mengenal dirinya. Anak-anak yang dulu sering menyapanya, kini hanya menatapnya heran. Para tetua desa yang biasanya menghormatinya kini memandang dengan tatapan kosong. "Maaf Pak, jenengan siapa ya?" tanya seorang petani tua. "Sepertinya bukan warga sini." Pak Idi tersenyum. Inilah harga dari pilihannya. Ia telah memilih untuk tidak dikenang, agar dunia tetap utuh. Dan kini, bahkan namanya sendiri pun, tak ada di dalam ingatan siapapun. Ia berjalan ke rumah lamanya. Pintu itu masih ada. Ayaman bambu di depan masih menggantung. Tapi ketika ia mengetuk, ibunya sendiri yang membukakan pintu.
dan memandangnya seperti orang asing. "Ibu," ucap Pak Idi pelan. Wanita tua itu tersenyum ramah. "Maaf, Nak. Kamu salah rumah, ya? Yang tinggal di sini cuma saya sendiri. Anak saya, namanya Pak Idi. Tapi dia sudah lama menghilang." Pak Idi tercekat. Tapi ia membungkuk dan menjawab, "Maaf, Bu, saya hanya lewat. Rumah panjenengan sangat indah." Ibunya tersenyum. Dan sebelum menutup pintu, ia berkata, "Entah kenapa, kamu mengingatkanku pada anakku. Suaranya lembut seperti kamu." Pak Idi berjalan menjauh. Di balik senyumnya, ada kesedihan. Tapi juga, ada rasa syukur. Mereka tak mengenalku. Tapi mereka hidup. Mereka tersenyum. Itu cukup. Namun saat matahari naik perlahan, dan bayangan mulai memendek, seekor burung jalak yang sama tadi kembali mendarat di pundaknya. Dan dari paruhnya, jatuh sehelai daun berwarna perak. Daun yang hanya tumbuh di gerbang Raja Jin. "Kau tidak sepenuhnya dilupakan," suara kecil bergetar dalam dirinya. "Sebab dunia tahu, sekalipun tak disebut, ada jiwa yang pernah menyelamatkannya." Sejak hari itu, Pak Idi berjalan dari satu dusun ke dusun lainnya. Ia bukan lagi wali Pak Idi, bukan tokoh, bukan pahlawan, bukan siapa-siapa. Ia hanyalah orang asing yang berjalan dengan tatapan tenang dan langkah ringan. Namun di setiap tempat yang ia lewati, sesuatu yang tak bisa dijelaskan selalu terjadi. Di sebuah desa yang tanahnya tak pernah lagi subur, ia mengajarkan petani tua cara menanam ulang singkong dengan teknik bayangan rembulan. Ilmu lama yang bahkan para dukun desa sudah melupakannya. "Coba gali satu jengkal lebih dalam," katanya. "Akar akan mencari air sendiri, asal kamu tidak memaksanya tumbuh cepat." Dan keesokan harinya, hujan turun. Bukan deras, tapi cukup untuk membuat benih mengembang. Para warga menatap langit sambil berbisik. Orang asing itu membawa hawa baik. Di desa lain, seorang anak yang bisu sejak kecil tiba-tiba bisa bersenandung lirih setelah Pak Idi menemaninya bermain layang-layang di padang rumput. "Aku tidak melakukan apa-apa," ujar Pak Idi kepada ibunya. "Mungkin anginlah yang membisikkan lagu di hatinya." Tapi warga mulai berbicara. Dari mulut ke mulut, kabar menyebar. Bukan tentang Pak Idi si wali, tapi tentang seorang pria tak dikenal yang datang tanpa nama, namun meninggalkan jejak seperti cahaya fajar. Meski tak ada yang mengenalnya, mereka merasakan bahwa sosok itu istimewa. Dia tidak meminta imbalan. Dia tak pernah menginap di rumah siapapun. Tapi setiap ia pergi, sesuatu di desa ini jadi lebih hangat. Waktu terus berjalan. Dan tanpa disadari, satu demi satu, orang mulai meniru caranya. Mereka mulai saling bantu tanpa pamrih. Mereka mulai memaafkan lebih cepat. Mereka mulai berani mendengarkan, sebelum berbicara. Suatu malam, di kaki Gunung Lawu, Pak Idi duduk sendirian menatap bintang. "Dulu, aku ingin dikenang," bisiknya pada langit. "Tapi ternyata, dikenang bukanlah tujuan. Meninggalkan kebaikanlah yang membuat kita abadi." Di tengah keheningan itu, suara jangkrik bersahutan. Dan angin malam membawa bisikan kecil, suara lembut dari arah yang ia tak bisa lihat. "Pilihanmu benar, Pak Idi. Dan kini, dunia yang dulu kelam, mulai menyala kembali, oleh tanganmu yang tak terlihat." Malam itu, Pak Idi masih duduk di bawah langit Gunung Lawu, ketika tiba-tiba angin berhenti sejenak, seolah waktu menahan napas. Dari balik semak-semak kabut, muncullah sosok tua berjubah putih keperakan. Wajahnya tak bisa ditebak muda atau tua, hanya matanya, seperti menyimpan musim-musim yang pernah dilalui bumi. "Wahai jiwa yang memilih untuk tidak dikenal, apakah kau siap diuji sekali lagi?" Pak Idi menatap sosok itu dengan tenang. "Aku tak lagi mencari ujian. Tapi jika itu datang, aku tak akan lari." Sosok berjubah itu mendekat,
lalu membuka gulungan kain tua yang ia bawa. Di dalamnya, tergurat simbol-simbol cahaya, dan di tengahnya, sebuah nama, Paidi, bersinar lemah, hampir padam. Ini adalah namamu. Jika kau mau, kami bisa mengembalikanmu ke dunia sebagai sosok yang dikenang. Namamu akan disebut dalam buku, disanjung dalam doa, ditulis dalam batu. Paidi diam. Matanya tertuju pada nama itu. Ada getaran halus dalam dadanya. Sebab di balik ketulusan yang ia miliki, siapapun tetap menyimpan kerinduan untuk diingat. Tapi sebagai apa aku akan dikenang? Tanya Paidi. Sebagai orang suci? Sebagai penyelamat? Atau sebagai mitos yang dibentuk oleh cerita-cerita orang? Sosok itu menjawab pelan. Itu tergantung pada dunia. Tapi kau tak akan lagi bisa berjalan di antara mereka sebagai orang biasa. Kau akan menjadi simbol, bukan manusia. Itulah godaan terbesarnya. Paidi sadar, dikenang bukanlah soal kebanggaan, tapi soal kehilangan hak untuk hidup seperti manusia. Ia akan menjadi cerita, tapi kehilangan sentuhan. Di kejauhan, suara anak-anak terdengar, tertawa dan bermain dengan riang, tanpa tahu siapa yang dulu pernah menyelamatkan desa mereka dari kekuatan kelam. Dan itulah yang akhirnya membuat Paidi menjawab, "Terima kasih atas tawaran ini. Tapi aku lebih memilih mendengar suara tawa mereka, ketimbang mendengar namaku dipahat di batu tanpa jiwa." Sosok berjubah itu menunduk. Tidak kecewa, tapi seperti orang yang baru saja menyaksikan sebuah jiwa benar-benar selesai menjalani tugasnya. Maka cahaya namamu akan kami simpan di langit, bukan di buku. Sebab ada nama-nama yang tidak boleh disebut, tapi harus dirasakan. Lalu perlahan, sosok itu menghilang dalam tiupan angin subuh yang mulai bergerak kembali. Paidi tersenyum. Ia bangkit, lalu berjalan menyusuri jalan tanah kecil menuju ladang. Di sana, seorang anak kecil sedang berusaha menanam pohon pisang sendirian. "Boleh saya bantu?" tanya Paidi dengan suara lembut. Anak itu menoleh, lalu tersenyum. "Boleh, Pak. Tapi nanti bantuin saya kasih nama pohon ini, ya?" Dan Paidi hanya menjawab pelan, "Terserah kamu." Kadang, nama itu tak perlu diketahui siapapun, asal tumbuhannya tetap hidup. Anak kecil itu mengangguk, lalu menepuk-nepuk tanah di sekitar pohon pisang yang baru ditanamnya. Ia tak tahu bahwa pria yang membantunya adalah sosok yang dulu menantang kekuatan jin penguasa Gunung Lawu. Tapi senyum anak itu tulus, tanpa syarat. Dan mungkin, justru itulah yang membuat Paidi merasa benar-benar hidup kembali. Hari-hari berlalu. Minggu menjadi bulan. Desa-desa di lereng Lawu mulai berubah. Tapi bukan karena datangnya pembangunan besar atau teknologi canggih. Melainkan karena orang-orangnya mulai saling menyalakan kebaikan, tanpa sadar bahwa benih-benih itu ditanam oleh seorang yang tak ingin dikenal. Di sebuah mushola kecil, seorang remaja mengajari anak-anak mengaji dengan sabar, sambil mengutip kalimat yang anehnya terasa familiar. "Bila kamu ingin dikenang, tinggalkan manfaat. Tapi bila kamu ingin abadi, tinggalkan cahaya." Di ladang, para petani mulai berbagi air saat musim kemarau, karena mereka ingat seorang asing pernah berkata, "Air yang dibagi akan kembali jadi hujan." Di pasar, para penjual menurunkan harga bagi yang lapar, bukan karena takut rugi, tapi karena pernah melihat seorang pria asing meninggalkan sekerat singkong untuk seorang nenek tua tanpa berkata sepatah pun. Dari jauh, Paidi mengamati semua itu. Ia tak lagi ikut campur. Ia hanya hadir, kadang membantu memungut sampah, kadang menemani kakek-kakek duduk di beranda. Tak satu pun mengenalnya. Tapi semua merasa tenang saat ia ada. Suatu sore, di perbatasan dusun terakhir sebelum hutan lebat, Paidi menatap matahari yang mulai condong ke barat. Langit berwarna jingga tembaga,
dan angin bertiup lembut seperti sedang membisikkan rahasia bumi. "Tugasmu selesai, Pak Idi," bisik angin. "Kau telah menanam cukup banyak cahaya. Kini, biarlah mereka tumbuhkan sendiri." Dan untuk pertama kalinya sejak kembali ke dunia, Pak Idi memejamkan mata bukan karena lelah, tapi karena lega. Ia tak lagi membawa beban dunia. Ia tak perlu menjaga batas gaib. Karena kini, manusia telah belajar menjaga sesamanya. Ia duduk di bawah pohon beringin tua, bersandar pelan dan tertidur, tersenyum. Namun dalam tidurnya, Pak Idi tak lagi berada di bumi. Ia melangkah dalam hamparan cahaya keemasan. Tak ada tanah, tak ada langit, hanya ruang tanpa batas. Seolah dunia berhenti bertanya di mana, dan hanya ingin tahu mengapa. Suara-suara halus menyapanya, bukan dalam bahasa manusia, tapi dalam gema yang menyentuh hati. "Engkau telah memilih jalan yang paling sepi, namun paling bercahaya." Lalu muncullah sosok-sosok bercahaya. Mereka yang dahulu dikenal sebagai wali-wali terdahulu. Wajah mereka bukan wajah seperti di gambar, tapi cahaya yang membentuk kedamaian. Salah satunya mendekat. Lembut. Hangat. "Kami tahu tentang Lau. Kami tahu tentang Raja Jin. Tapi yang lebih penting, kami tahu tentang cara kau menolak untuk diagungkan." Pak Idi menunduk. Ia merasa kecil, bukan karena rendah diri, tetapi karena sadar. Ia kini di hadapan keheningan yang tahu segalanya. Salah satu cahaya itu mengulurkan tangan, bukan untuk menyambut, tetapi untuk memeluk dengan cahaya. Menjadi wali bukan soal kekuatan, tapi tentang memilih jalan yang tak dipilih siapapun. Dan kau memilih untuk tidak dipilih. Pak Idi ingin berkata sesuatu, tapi tak ada suara keluar. Hanya air mata bening di pipinya. Air mata dari perasaan yang tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Lalu, langit pun bersuara. "Kini, wahai jiwa yang tak ingin dikenal, biarlah dunia berjalan tanpa bergantung padamu. Sebab tugasmu bukan menyelamatkan dunia, tapi membangunkan kesadarannya." Dan seperti embun yang kembali ke awan, perlahan tubuh Pak Idi larut dalam cahaya itu. Tidak hilang, tidak mati, tapi menjadi bagian dari langit, dari semesta yang menjaga dunia. Bukan dengan tangan, tapi dengan energi tak bernama. Sementara itu, di bumi, anak-anak di desa masih bermain. Para petani masih menanam. Dan suara tawa, nyanyian, dan doa-doa masih berlanjut. Tak satu pun menyebut nama Pak Idi. Tapi semua, tanpa sadar, menjalankan ajarannya. Di suatu sudut desa, seorang pemuda menyusuri jalan setapak menuju ladang dengan sebotol air dan beberapa potong singkong. Ia akan membagikannya pada tetangga yang sedang sakit. "Kenapa kamu lakukan itu?" tanya sahabatnya yang melihat. "Apa kamu dibayar?" Pemuda itu tersenyum kecil. "Enggak, tapi kebaikan itu seperti jalan. Kalau satu orang lewat, jalannya tertutup. Tapi kalau semua mulai melangkah, dia akan terbuka sendiri." Sahabatnya terdiam. Ia merasa pernah mendengar kalimat itu. Entah dari siapa, entah dari mana. Tapi rasanya hangat, seperti suara yang berasal dari hati sendiri. Di dusun lain, seorang guru muda mengajak murid-muridnya menanam pohon setelah kelas. "Untuk apa pohon ini, Bu?" tanya seorang murid kecil. Sang guru menjawab, "Pohon ini tidak akan tumbuh besar besok. Tapi 5 tahun lagi, dia akan jadi tempat berteduhmu." Kadang kita harus melakukan sesuatu hari ini, untuk dunia yang belum tahu kita pernah ada. Dan kata-kata itu, yang juga datang entah dari mana, menancap di hati anak-anak itu seperti akar yang tak terlihat. Hingga akhirnya, ada satu malam di mana Gunung Lawu kembali berselimut kabut. Tapi tidak membawa ketakutan. Tidak lagi. Karena kini, orang-orang sudah tahu bahwa yang menjaga mereka bukan Raja Jin, tapi rasa saling jaga antar manusia.
Tak ada ritual mewah. Tak ada suara gong sakti. Hanya seorang ibu yang mengajak anak-anaknya berdoa sebelum tidur. Semoga kita jadi orang baik. Seperti orang baik yang dulu pernah menolong desa ini, tapi tak pernah minta dipuji. Dan di langit malam itu, tepat di atas puncak Lawu, bintang-bintang membentuk pola seperti tangan terbuka. Seperti pelukan yang luas dan tak meminta balasan. Beberapa orang melihatnya sambil berbisik. Langit malam ini, seperti sedang mengingat seseorang. Begitulah bisik penduduk desa ketika melihat bintang-bintang berkumpul dalam formasi yang tak biasa. Seperti dua tangan terbuka, seperti pelukan semesta yang tak memerlukan kata. Namun, malam itu, seorang anak kecil terbangun dari tidurnya. Ia bermimpi tentang seorang pria sederhana, mengenakan caping tua, duduk di bawah pohon, tersenyum sambil berkata, "Nak, kalau kamu ingin dunia berubah, jangan tunggu siapa-siapa. Mulailah dari satu langkah kecil yang kamu tahu benar." Anak itu tak mengenali siapa pria itu. Tapi saat terbangun, ia merasakan sesuatu yang aneh. Dadanya hangat dan air mata menetes tanpa sebab. Bertahun-tahun kemudian, anak itu tumbuh menjadi pemuda, lalu menjadi pemimpin desa. Ia tidak pernah tahu siapa yang mengajarinya mimpi itu. Tapi ia membangun sekolah, menanam pohon di setiap ladang, dan membuat aturan desa. Semua orang harus berbuat satu kebaikan tanpa menyebut nama. Dan di tengah lapangan desa, ia mendirikan sesuatu yang tak biasa. Sebuah batu kecil tanpa ukiran apapun. Banyak yang bertanya, kenapa tidak diberi nama? Ia menjawab dengan tenang. Karena terkadang yang paling suci adalah yang tak pernah dikenal. Tapi dirasakan oleh semua. Langit di atas Gunung Lawu tetap berkabut setiap pagi. Namun tak lagi menakutkan. Karena orang-orang tahu di balik kabut itu, ada seorang yang dulu pernah melawan Raja Jin bukan dengan amarah, tapi dengan kasih. Bukan dengan kutukan, tapi dengan harapan. Dan kini, cahaya itu menyebar. Maka berakhirlah kisah tentang seorang wali bernama Paidi, yang datang tanpa pamit dan pergi tanpa jejak. Tapi seluruh dunia berubah setelah kehadirannya. Ia bukan legenda yang ditulis di kitab. Bukan pahlawan yang dipatungkan. Tapi benih yang tumbuh dalam diam. Dan di setiap kebaikan yang dilakukan tanpa pamrih. Disitulah Paidi masih hidup. Kilauan tamat kilauan. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir.